Budidaya tanaman jagung di lahan persawahan. Oke sahabat petani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Petani Cakep. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips seputar tanaman jagung lagi. Ini tanaman jagung yang sudah memasuki fase generatif ya, sudah memasuki proses pembungaan untuk tanaman jagung yang kita tanam di lahan persawahan ini sudah dilakukan pemupukan yang kedua ataupun pemupukan yang terakhir untuk varietas jagung jenis NK212. Sudah memasuki proses pembungaan sebagian dan mungkin sekitar 1 bulanan sudah siap proses pembuahan sampai penuaan terus dipanen. Nah, oke, untuk perawatan demi perawatan ini yang pertama kita lakukan tentunya dengan pupuk kedua kali, pupuknya 2 kali ya, di awal usia 14 hari sampai 20 hari itu di pupuk pertama, terus dan yang kedua kemarin itu usia 45 hari ya kurang lebihnya, saat tanaman ini sudah memasuki proses itulah gelintir ya. Gelintir itu istilahnya mau proses pembungaan, sudah mau proses pembungaan sebelum bunga itu keluar ya. Ini dilakukan pemupukan yang kedua dan saat ini bunganya sudah mulai keluar. Jadi untuk pemupukan cukup 2 kali dan tidak dilakukan penyemprotan daun ya. Biasanya dilakukan penyemprotan daun, tapi kali ini tidak dilakukan dan tidak juga disemprot insektisida untuk pembasmian ulat. Jadi cukup perawatannya dipupuk 2 kali itu saja. Memasuki bulan Juni ini ya sahabat petani, jadi terkendala ataupun yang membuat perawatan kita terhambat itu adalah sering kita lakukan pengairan ya. Jadi kondisi tanah itu sangat kering sekali, hampir sudah 5 ataupun 6 kali pengairan pada tanaman jagung ini ya dilakukan karena faktor cuaca yang sangat panas sekali. Jadi tanaman jagung ini pertumbuhannya itu kurang maksimal, bisa dibilang ya oleh faktor keringnya tanah yang harus rutin dalam pengairan, sementara pengairan tersendiri itu juga paling tidak itu 1 minggu 1 kali pengairan ya, karena itu ya tanahnya sangat kering sekali di daerah saya ini. Sudah lama sekali tidak turun hujan sahabat petani. Dia untuk pertumbuhannya sebenarnya kurang maksimal. Dan untuk pengairan tersendiri kita mengambil air dari sungai ya, sementara air sungai pun juga semakin kecil karena banyak yang mengambil air dari sungai ya. Di musim kali ini banyak orang melakukan pengairan juga untuk tanamannya, jadi dengan cara bergantian ataupun digilir ya. Jadi seperti itu cara untuk melakukan pengairan tanaman jagung di bulan Juni ini memasuki musim kemarau ya sahabat petani. Jadi sudah masuk musim kemarau, panas sekali cuacanya. Oke sahabat petani, dan untuk tanaman ini kita tanam di persawahan ya, di lahan persawahan ini bekas tanaman padi yang sudah kita lakukan penyemprotan di awal tanam kemarin untuk pembersihan gulmanya ya. Jadi saat ini tanaman jagung sudah berbunga dan poin penting dari
tanaman jagung musim kali ini kita bisa tumpang sarikan dengan tanaman cabai ya sahabat petani. Jadi untuk video tumpang sari sudah kita up ya kemarin antara cabai dengan jagung, dan saat ini alhamdulillah untuk kondisi cabainya sudah hidup ya, tinggal proses perawatannya di sela-sela tanaman jagung ini. Nanti kalau sudah tanaman jagung ini berbuah, kita bersihkan daun yang bawah ya, supaya tanaman cabai bisa terkena sinar matahari dan pertumbuhannya bisa lebih baik. Dan ini juga kita lakukan pengelarian ya. Pengelarian itu pembuatan tempat untuk kacang tanah ya, sudah kita siapkan lahannya dan kita bersihkan. Kita kasih di sela-sela tengah tanaman jagung itu 2 larik untuk kacang tanah ya. Jadi tumpang sari antara jagung, kacang tanah dan cabai. Ini sudah sering dilakukan di setiap musim ini ya, musim kemarau ini di lahan persawahan. Jadi nanti untuk awal tanam kacang tanah itu bisa dilakukan saat kondisi tanaman jagung ini sudah mulai proses penuaan ya. Jadi buahnya itu sudah bisa dibilang agak tua. Itu bisa dilakukan penanaman kacang tanah, karena kalau dilakukan sekarang kondisinya jagung masih berbunga dan sebagian juga masih belum keluar bunga, itu kelamaan untuk kacang tanah di dalam jagung. Jadi pertumbuhannya itu tidak akan maksimal karena kurang terkena sinar matahari ya sahabat petani. Dia menunggu kalau tanaman jagung itu sudah berbuah. Nah, jadi tumpang sari ini sudah sering dilakukan. Sahabat petani kalau ingin mencoba ataupun meniru, bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Ini sudah sering dilakukan di lahan kami, antara tumpang sari 3 tanaman sekaligus, jagung, cabai, dan kacang tanah, dan hasilnya sangat memuaskan. Ini nanti saat jagung sudah dipanen ya, kacang tanah itu sudah tumbuh bagus dan bisa dilakukan pendangiran untuk perawatannya, dan cabainya itu sudah mulai berbunga dan mulai berbuah. Dan itulah keuntungan tumpang sari, dan itu tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman antara tanaman jagung, tanaman cabai, dan kacang tanah. Karena kacang tanah kan kalau dengan cabai itu sudah cocok ya, sementara ini jagung dipanen tinggal kacang tanah dan kacang tanah dengan cabai itu sangat cocok sekali. Cabainya kan tetap bisa tumbuh karena sudah di luar, dan tanaman jagung kan sudah dibersihkan, sementara kacang tanahnya juga pasti akan lebih tumbuh maksimal lagi, tinggal perawatannya seperti apa seperti ini. Oke sahabat petani, jadi untuk ulasan video kali ini tentang pembahasan tanaman jagung jenis NK212 di lahan persawahan sudah memasuki proses pembungaan ya. Mungkin untuk sahabat petani yang ingin bertanya, tulis saja di kolom komentar seputar tumpang sari tanaman jagung, cabai dengan kacang tanah. Oke, untuk video kali ini itu dulu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.